Halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali lagi bersama Anda. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental dalam kepemimpinan, yaitu servant leadership. Ini adalah sebuah konsep tentang kepemimpinan yang melayani. Seluruh materi kita kali ini dirangkum dari pemikiran yang disusun oleh Bapak Peter Randanbua, seorang dosen di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau saya bilang pemimpin yang paling kuat di sebuah ruangan justru adalah seorang pelayan? Nah, ini mungkin terdengar aneh ya. Tapi mari kita coba dobrak cara pandang kita yang lama tentang apa itu pemimpin. Ini bukan lagi soal kekuasaan dari atas ke bawah, tapi sebuah pergeseran total cara kita melihat kepemimpinan. Jadi, ini dia jantung dari servant leadership. Filosofi ini pertama kali digagas oleh Robert Greenleaf. Menurutnya, kepemimpinan yang sejati itu dimulai dari keinginan tulus untuk melayani. Tujuannya simpel, menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi supaya mereka bisa berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka. Oke, supaya lebih terstruktur, kita akan bedah konsep ini dalam 5 bagian. Kita mulai dari ide dasarnya, lalu kita lihat seperti apa sih sosok pemimpin pelayan itu, pola pikirnya, contoh nyatanya, sampai akhirnya kita paham di mana letak keunggulan strategisnya. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Semuanya ini ternyata berawal dari sebuah cerita sederhana yang justru mengungkap sebuah kebenaran yang sangat dalam tentang apa itu kepemimpinan. Jadi ada sebuah karakter bernama Leo, posisinya cuma seorang pelayan. Tapi tanpa ada yang sadar, justru dialah yang menjadi perekat kelompok itu. Semangat dan pelayanannya yang tulus membuat semua orang bersatu. Dan apa yang terjadi saat Leo menghilang? Kelompok itu langsung berantakan. Nah, ini kan jadi bukti ya kalau kepemimpinan yang efektif itu seringkali bukan yang paling menonjol, tapi yang paling mendukung dari belakang. Terus, pemimpin pelayan itu orangnya kayak gimana sih? Apa saja ciri-cirinya? Nah, seorang pemikir bernama Larry Spears berhasil mengidentifikasi 10 karakteristik utama yang menjadi semacam DNA dari gaya kepemimpinan ini. Tapi ingat ya, ini bukan semacam checklist yang harus dicentang satu persatu. Anggap saja ini sebagai elemen-elemen fundamental yang membentuk seorang pemimpin pelayan. Oke, 5 yang pertama ini fokusnya lebih ke dalam, ke soal koneksi dan kesadaran. Mulai dari kemampuan mendengarkan secara mendalam, punya empati untuk memahami orang lain, kemampuan untuk memulihkan hubungan, punya kesadaran diri yang tinggi, sampai akhirnya mampu melakukan persuasi, bukan paksaan, untuk mencapai kesepakatan. Nah, 5 berikutnya ini fokusnya lebih keluar, soal visi dan tanggung jawab, kemampuan untuk punya konsep besar, punya kejelian atau foresight untuk melihat ke depan, memegang amanah atau stewardship, punya komitmen tulus untuk mengembangkan orang lain, dan yang terakhir, mampu membangun komunitas yang solid. Nah, ini ada satu poin yang penting banget, soal kejelian atau foresight. Ini bukan sekedar skill loh, tapi ini adalah sebuah keharusan etis. Kenapa? Karena kalau seorang pemimpin gagal mengantisipasi apa yang akan terjadi, dampaknya itu bukan cuma ke bisnis atau institusi, tapi juga membahayakan nasib dan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Oke, semua karakteristik tadi itu asalnya dari mana? Nah, semua itu berakar dari satu hal yang fundamental, perubahan pola pikir. Dari yang tadinya fokus ke saya, menjadi fokus ke kami. Cara paling gampang buat lihatnya, dari bahasa yang dipakai. Pemimpin biasa, kalau sukses, bilangnya, ini pencapaian saya. Sebaliknya, pemimpin pelayan, kalau sukses, selalu bilang, ini adalah pencapaian kami. Kata saya cuma dipakai saat ada kegagalan, untuk mengambil tanggung jawab. Simple, tapi bedanya dalam banget. Inilah yang disebut hukum pemberdayaan. Intinya begini, hanya pemimpin yang punya rasa percaya diri dan harga diri yang kuat yang benar-benar bisa memberdayakan orang lain. Kenapa? Karena mereka nggak merasa terancam kalau timnya sukses, identitas mereka nggak bergantung pada jabatan atau status. Jadi mereka melihat kekuasaan itu dengan cara yang unik, bukan sebagai sesuatu yang harus ditimbun dan dipertahankan, tapi justru sebagai alat yang harus dibagikan. Karena mereka paham sebuah paradoks, kekuasaan itu sama seperti pelayanan, justru akan berlipat ganda saat kita memberikannya kepada orang lain. Oke, dari tadi kan kita bicara soal konsep, soal sikap. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua itu terwujud dalam tindakan dan perilaku nyata di lapangan. Ini ada cerita menarik dari sebuah unit gawat darurat. Seorang dokter kepala di sana nggak pernah langsung kasih perintah. Sebaliknya, dia justru bertanya ke timnya, kenapa ya kita melakukan tindakan ini? Atau, menurut kalian gimana baiknya? Pertanyaan sederhana itu ngubah segaranya. Dari yang tadinya cuma nunggu perintah, jadi tim yang proaktif dan merasa memiliki. Nah, tabel ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Lihat deh, kepemimpinan konvensional itu fokusnya mengawasi dan mengoreksi.
Sedangkan kepemimpinan pelayan fokusnya mendengarkan dan menghubungkan. Dari yang orientasinya kontrol, jadi orientasi pemberdayaan. Dari yang sifatnya transaksional, menjadi membangun visi bersama. Ini pergeseran yang luar biasa. Contoh keren lainnya datang dari Southwest Airlines. Ada seorang pramugari yang dengan inisiatifnya sendiri membantu seorang anak kecil jualan permen di pesawat. Kelihatannya sepele ya, tapi ini menunjukkan sesuatu yang besar. Ketika misi perusahaan sudah meresap ke setiap orang, jiwa kepemimpinan bisa muncul dari siapa saja, di mana saja, tanpa perlu menunggu perintah. Oke, mungkin ada yang berpikir, ini kan semua cuma soal soft skill, soal jadi orang baik. Emang beneran efektif buat bisnis? Nggak lemah tuh. Nah, ini pertanyaan yang bagus, dan jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Faktanya, servant leadership ini justru merupakan model yang sangat berorientasi pada kinerja tinggi. Ini bukan soal menurunkan standar biar semua senang. Justru sebaliknya, ini tentang memberdayakan orang, memberi mereka dukungan penuh supaya mereka bisa melampaui standar yang ada. Hasilnya, loyalitas, inovasi, dan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Coba lihat deretan perusahaan raksasa ini. Starbucks, FedEx, Marriott, dan banyak lagi. Mereka semua adalah bukti nyata bahwa strategi yang mendahulukan orang lain ini terbukti berhasil dan membawa mereka ke puncak kesuksesan. Jadi, pertanyaannya bagaimana kita bisa memulainya? Gampang kok. Anda bisa mulai hari ini juga dengan 5 langkah praktis ini. Pertama, audit bahasa Anda. Kedua, coba deh ngobrol santai sama tim, kenali mereka lebih dalam. Ketiga, jadilah fasilitator. Tanyakan, apa yang bisa saya bantu? Keempat, belajar memaafkan. Dan kelima, selalu sediakan waktu untuk refleksi diri. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal strategi kepemimpinan. Ini adalah tentang bagaimana kita menciptakan sebuah ekosistem, sebuah lingkungan di mana setiap orang merasa diberdayakan untuk memberikan yang terbaik dari diri mereka. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali kepada Anda. Dari 5 langkah tadi, mana yang akan Anda coba lakukan besok?